لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما لنا مولى سوى. Belum ada kepastian soal haji 2021. Partai PKS dorong kepiawaian diplomasi pemerintah. Kementerian Agama hingga hari ini belum menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan ini, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengaku sejumlah isu liar beredar di masyarakat akibat belum adanya kepastian dari Arab Saudi. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Sejumlah isu liar tersebut diantaranya yang mengaitkan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci terkendala karena vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO hingga terkait kasus peradilan hukum seseorang. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga membidangi agama, Bukhari Yusuf, menilai munculnya isu yang diklaim liar oleh pemerintah tersebut adalah ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi. Kata Bukhari, sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik tanah air belakangan ini. Pertama, pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji 2021 yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan hak asasi manusia hingga demokrasi, di mana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Hingga sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji 2021 yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung, ungkap Bukhari dalam keterangan tertulis Selasa 4 Mei 2021. Kedua, Bukhari melanjutkan, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga tim panitia kerja haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci. Sebab, kata dia, kegiatan itu dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi COVID-19 apabila sudah diperoleh kepastian. Bukhari pun kembali mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasinya. Anggota Panja Haji Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jemaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021. Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 pada 14 April silam. Sampai saat ini, calon jemaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali, jumlahnya lebih dari 50% dari total calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun 2021. Sehingga tidak mungkin calon jemaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka, ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. Sebab, kata Bukhari, pilihan paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat, sehingga seminimal mungkin kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini.
ungkap Bukhari 4 Mei 2021. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan alur pergerakan jemaah haji 1442 Hijriah jika nantinya ada jemaah haji yang diberangkatkan. Berdasarkan forum diskusi yang membahas fikih ibadah haji atau bahsul masail perhajian yang dihadiri para ahli fikih, ahli kesehatan dan perwakilan ormas Islam, maka ditetapkanlah alur pergerakan jemaah haji jika jemaah haji 1442 Hijriah diberangkatkan. 1. Wajib vaksin. Sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji, calon jemaah wajib mendapatkan 2 jenis vaksinasi. Pertama, vaksin COVID-19 dan yang kedua adalah vaksin meningitis. 2. Karantina di asrama haji. Jemaah haji harus menjalani karantina selama 3 kali 24 jam di asrama haji. Di hari pertama kedatangannya, jemaah haji akan dilakukan tes antigen. Kemudian, di hari ketiga baru akan dilakukan tes. Jika dinyatakan negatif, maka jemaah akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebaliknya, apabila hasil tes menunjukkan hasil positif, maka jemaah yang bersangkutan akan diisolasi mandiri di asrama haji. 3. Karantina di Mekkatul Mukarramah. Sesampainya di Bandara Jeddah, jemaah akan melakukan perjalanan ke Mekkatul Mukarramah. Di sana, mereka harus menjalani karantina selama 3 kali 24 jam di hotel. Untuk 1 kamar hotel, kapasitasnya adalah 2 orang jemaah. Di hari ketiga karantina, mereka akan kembali tes swab. Jika hasilnya negatif, maka mereka dapat menjalankan ibadah umroh di hari keempat. Akan tetapi, apabila hasilnya menunjukkan positif COVID-19, maka jemaah tersebut akan menjalani isolasi mandiri di Hotel Mekkatul Mukarramah. 4. Mikot dengan protokol kesehatan. Jemaah haji yang akan melaksanakan umroh atau haji wajib diberangkatkan menggunakan bus menuju tempat mikot dengan mengikuti protokol kesehatan Arab Saudi. 5. Umroh wajib dan tawaf ifadah. Keduanya akan dilakukan oleh jemaah selama berada di Mekkatul Mukarramah. Selain itu, jemaah juga akan diberikan 3 kali kesempatan untuk berkunjung ke Masjidil Haram dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara saat puncak ibadah haji tiba, pergerakan akan disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi. 6. Selama di Madinah. Setelah selesai dengan semua rangkaian ibadah di Mekkatul Mukarramah, jemaah haji akan diberangkatkan ke Madinah dan ditempatkan pada hotel-hotel yang telah ditentukan. Seperti saat ada di Mekkatul Mukarramah, ketentuan hotel di Madinah juga akan diisi maksimal 2 orang setiap kamarnya. Jemaah akan tinggal di Madinah selama 3 hari, sehingga tidak ada pelaksanaan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah sholat berjamaah sebanyak 40 waktu di Masjid Nabawi yang hukumnya adalah ibadah sunnah. Sholat arba'in biasa dilakukan jemaah haji sebelumnya karena mereka berkesempatan tinggal di Madinah selama 12 hari. Sementara jemaah haji di masa pandemi COVID-19 apabila diberangkatkan, mereka hanya akan memiliki waktu 3 hari saja di Madinah. 7. Tes swab sebelum kembali ke tanah air. Setelah 3 hari di Madinah, jemaah akan kembali diterbangkan ke tanah air pada hari keempat melalui Bandara Madinah. Namun sebelum kembali, mereka akan dites swab untuk memastikan bebas dari COVID-19. Jika negatif, maka akan kembali ke tanah air. Apabila positif, akan dilakukan isolasi mandiri di Hotel Madinah. 8. Swab antigen di asrama haji. Setibanya di Indonesia, para jemaah haji akan ditempatkan di asrama haji dan dilakukan swab antigen. Jika menunjukkan hasil negatif, maka jemaah akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Jika hasil tes positif COVID-19, maka jemaah akan diisolasi mandiri di asrama haji.
Terkait dengan alur pergerakan jemaah haji 1442 Hijriah yang telah disusun, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyebutkan hingga saat ini belum ada perubahan keputusan dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang ada di daftar terlarang untuk masuk wilayah Saudi Arabia. Sampai saat ini belum ada statement resmi terkait masalah haji 2021, ungkap Endang Jumali saat dihubungi Kompas.com Minggu 2 Mei 2021.